Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan yang kemarin, kita akan memberikan cara ya, atau menginformasikan menggulung trafo IT atau input trafo. Di sini kemarin untuk rangkaian yang kemarin datanya kan menggunakan 240 lilitan untuk IT-nya. Ini juga kita ada koker, yaitu rumah untuk gulungan trafonya. Ini kernnya yang kern yang setengah amperan. Kita nanti gunakan yang setengah amperan karena kita tidak ada yang 1 amperan. Sama aja lah hasilnya nanti kalau hitungannya. Jadi kita tidak memberikan katakanlah untuk rumus jelasnya, tapi kita hanya memberikan patokan ya, agar ini berfungsi sebagai input trafo. Jadi untuk input trafo memang ada pengecualian karena ada tambahan gulungan untuk lilitannya, agar terus berfungsi hanya sebagai pembalik fase. Jadi kalau input trafo di sini fungsinya hanya sebagai pembalik fase. Jadi fasenya dibelah seperti ini ya, gambar input trafo. Ada ini ada 4 kaki, di sini ada 2 tab ya, ini 4 tab. Jadi ini untuk fasenya dibagi menjadi 2, jadi bekerja secara push pull lah begitu. Jadi nggak perlu harus pakai nanti untuk input trafo sampai 3 ampere atau bahkan lebih, enggak. Misalnya untuk ampli OT zaman dulu itu untuk input trafonya cukup 1 ampere, bahkan ada yang 2 ampere ya. Untuk masalah gulung ini ada berbagai macam ya, berbagai cara gulungnya, tapi hari ini kita akan menggulungnya pertama menggunakan sistem 2 kawat, yaitu untuk gulungan ini untuk mempersingkat waktu aja ya. Untuk satu-satu juga bisa sebenarnya, tapi kita nanti menggunakan 2 kawat ya, 2 kawat ukuran 0,2. Untuk primernya, untuk sekendirnya juga kita menggunakan ukuran 0,2 karena ini trafonya rumah untuk kokernya ini setengah amperan, jadi kita gunakan yang kawat yang kecil aja untuk penampangnya. Jadi untuk rumus jumlah untuk luas penampang itu kita tidak tahu ya untuk pastinya, karena untuk hitung-hitungan tepatnya membuat output trafo, input trafo maupun trafo untuk power supply itu ada hitungan pasnya, rumus pasnya ada, tapi jelas itu nanti akan melibatkan itu rumus hukum induktansi dari Faraday, juga nanti menggunakan satuan Henry, atau bahkan kita menggunakan rumus-rumus dari Lenz. Jadi untuk arah ke situ jelas akan sulit secara teknis, jadi tidak kita bahas. Lagi pula kita juga tidak begitu paham ya untuk rumus, karena terus terang untuk pendidikan akademis kita hanya tukang otak-atik aja, jadi nggak sampailah kita sampai ke gelar sarjana atau mengambil pendidikan khusus untuk elektronik. Jadi ini hanya sebagai pengalaman aja, kalau apa yang pernah kita lakukan dan mengerjakan seperti ini cara menggulung input trafo. Nah, sekarang kita mulai cara gulungnya input trafo untuk rangkaian ini ya. Kita nanti menggunakan trafo yang ini 1 ampere, tapi ini kita ganti menggunakan kurang lebih sama ya, trafo lebih dari ini 1 ampere. Kita rumah koker ini nanti kita ganti dengan input trafo yang digunakan untuk kern ini, kern setengah amperan ya, setengah amperan lebih lah, setengah amperan lebih sedikit ya, kita katakan ini setengah ampere gitu aja. Rencana awal kita akan menggunakan koker 1 amperan ya, seperti ini 1 ampere, tapi kita tidak menemukan 1 amperan. Kita punya koker untuk trafonya ini kernnya setengah amperan ya, atau setengah amperan lebih dikit lah. Ini rumah ini untuk kokernya ya, ini untuk kokernya yang setengah ampere. Jadi akhirnya rumusnya
katakanlah ini berubah ya, jadi tetap menggunakan kawat 0,2 aja, 0,2. rencananya untuk satu amperan seperti ini bisa menggunakan 0,2 untuk gulungan primernya, untuk sekundernya bisa menggunakan 0,5. Jadi seperti ini untuk nanti, ini rencana awal ya, menggunakan trafo 1 amperan, tapi kita nanti menggunakan setengah amperan ya. Ini 240 lilitan. Terus ini nanti kita ganti 0,2 aja, ini juga 0,2 aja. Nanti jumlah untungnya kok ketemu sampai 240, nanti kita pakai hitung-hitungan ya. Bukan hitungan yang katakanlah bukan rumus, tapi ini hanya sebagai patokan atau pegangan. Kalau nanti melibatkan rumus, nanti bisa kita sampai hitung-hitungan yang ribet itu secara teknis ya. Kita nanti bisa melibatkan hukum induktansi, Faraday, juga satuan Henry, atau mungkin juga bisa itu Lenz ya, mengenai gulungan. Jadi kita secara teknis tidak menggunakan rumus tersebut, apalagi untuk rumus itu kita juga tidak paham banget ya, karena ya sistem pendidikan kita nggak sampai ke situ, apalagi bahas tentang elektronik. Jadi kita tidak pernah sekolah sampai ke tingkat katakanlah sarjana teknik, tidak juga. Kita hanya itu ya tukang otak-atik aja. Ini kita informasinya dari teman-teman ya, jadi dari teman. Terus untuk cara gulung IT ini sebenarnya sesuatu yang banyak cara. Misalnya digulung satu menggunakan satu, katakanlah 0,111, bisa digulung dengan menggunakan 2 kawat untuk primernya, kemudian 1 kawat untuk sekundernya bisa, atau bahkan langsung 3 kawat juga bisa. Itu kita temui waktu kita bongkar ampli output trafo yang ada IT-nya, katakanlah yang menggunakan kawat-kawat seperti itu pada ampli Eko dan juga ampli Matahari, Sanko juga begitu. Jadi hasilnya itu juga, jadi kurang lebih dari 200 lebih lilitan ya kalau menggunakan 1 ampere ya. Untuk gulungan sekundernya, untuk primernya itu biasanya kurang dari 200, bahkan ada yang sama itu ada di ampli Matahari untuk input trafonya. Karena itu kita tidak tahu ya hitung-hitungan yang pas untuk membuat input trafo, tapi kita pahami dulu input trafo seperti ini hanya sebagai pembalik fasa. Jadi fasanya dijadikan 2, katakan dari sini ya, kita terangkan mengapa dikatakan pembalik fasa. Ini transistor fasnya ya, di 313 dapat asupan tegangan dari, ditahan dulu dengan menggunakan 100 ohm ya, power supply utama yang mensuplai output trafonya ini. Kemudian ditahan 100 ohm untuk penahanan penurunan arusnya, kemudian difilter ini sebagai penyeimbang aja menjadi 2200 mikrofarad masuk ke sini. Ini transistor fast, kemudian dibelah menjadi 2 agar push-pull gitu ya. Ini kawat yang 2 itu nanti kita gulung bersamaan, jadi kita gulung secara CT aja untuk mempersingkat waktu. Seperti ini ya. Ini jadi input trafo pemahamannya ini sebagai pembalik fasa ya. Jadi kalau menggunakan input trafo, katakanlah input trafonya menggunakan sampai 3 ampere atau 5 ampere yang mempunyai koker yang besar itu, jadi tidak perlu banget ya, karena di sini hanya sebagai pembalik fasa aja. Katakanlah kalau kita menggunakan transistor pembalik transistor fasnya, kita menggunakan transistor yang besar ya, input trafonya kita besarkan. Jadi kurang lebih ya 2 ampere sampai 2 ampere lah maksimal. Atau karena kita menggunakan hanya fasnya, kita menggunakan seperti ini D313 ya, untuk menggunakan ini di handle dengan menggunakan 1 ampere dengan lilitan kawat 0,2, luas penampangnya 0,2 itu saya kira bisa. Kemudian ini untuk hitung-hitungannya. Jadi sekali lagi kita katakan ini bukan rumus ya.
tapi ini sebagai pegangan aja. Kalau kita ingin membuat input trafo, kita nggak tahu ya hukum-hukum rumus yang tepat, kita nggak tahu. Mengapa? Di sini panjang koker yang seperti ini tadi sudah kita ukur 1,8 ini pada trafo yang setengah amperan lebih dikit lah. Terus kelilingnya seperti ini, temu 7,2 ya, keliling 7,2. Ini 50 nya itu tegangan, frekuensi tegangan jala-jala di rumah kita. Kemudian ada toleransi sampai 0,1 atau bilang 10% lah. Temu seperti ini, terus sampai ini hitungan akhirnya kita bulatkan menjadi 8 gulungan per volt untuk koker seperti ini. Ini rumus untuk trafo daya biasa ya. Kemudian kita menentukan jumlah gulungan pada input trafonya. Kita tetap menggunakan dasar dari power supply ya. Kita menggunakan power supply-nya ini 15 volt. 15 volt. Jadi 15 dibagi 0,5 dikalikan 8 gulungan ini kita peroleh dari gulungan per volt trafonya ini ya. 0,5 nya ini dari mana? Ini adalah sebenarnya tegangan untuk transistor ini. Transistor itu ada tegangan kerja atau biasa disebut bias agar transistor itu bekerja seperti ini. Ini mendapat bias ditahan menggunakan 22K. Dan juga untuk transistor finalnya ini harus mendapat bias juga kurang lebih 0,6 ya, kurang dari 0,6, atau juga yang menggunakan kurang dari 0,7 ya, itu selera aja lah. Yang penting kita punya batas ya, 0,6 kalau patokan kita itu 0,6 kurang lah untuk kerja dari transistor sebagai ampli ya, itu disebut sebagai tegangan bias. Itu dasarnya mengapa kita harus membagi 0,5, karena kurang dari 0,6 itu aja ya. 0,5 kita cari mudahnya aja. Kemudian sudah dibagi 0,5 seperti ini dikali 8 nya dari sini untuk daya, ada kata kita membuat trafo, output trafo atau daya. Ini 8 kali gulungan kalikan 30 15 dibagi 0,5 30 ketemu 240. Itu hasil dari gulungan per trafonya. Jadi mengapa ini sampai ketemu 240, itu aja ya. Jadi kita carinya mudah dari mudahnya aja dulu. Kemudian untuk gulungan seperti ini tidak harus saklek itu ya, maksudnya kalau untuk gulungan ini, gulungan primernya ini kurang dari 240 juga bisa, katakanlah 200. Jadi kurang dari, katakanlah itu kurang dari berapa, sekitar 20%-an ya, sekitar 20%-an. Jadi tidak apa-apa, nanti tegangan yang keluar juga akan sedikit juga. Jadi ini terkonversi, jadi tegangan dari yang 15 volt tadi, karena ini gulungan untuk sekundernya itu banyak. Jadi untuk kesininya secara induksi tidak keluar begitu tinggi ya, karena sudah ditahan dari 100 ohm. Kemudian masuk ke sini gulungannya begitu banyak, akhirnya tegangan yang keluar itu berkurang. Seperti ini ya kira-kira untuk penggambaran input trafo. Ini hanya sebagai pembalik fase aja, hanya sebagai untuk menginduksi sinyal yang ada di transistor fase. Jadi tegangan yang dihasilkan dari transistor fase ini di 313 ini kan hanya seperti tegangan AC ya, sinyal gitu, terus dibelah menjadi dua melalui pembalik fase trafo ini, terus bekerja secara push pull gitu. Kita itu penggambarannya aja, deskripsinya aja seperti itu ya, dengan asumsi gitu aja ya. Nggak perlu berpikir saklek atau begitu ribet aja, tapi ini sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan dan berhasil. Jadi kita hanya membagi informasi aja seperti ini. Terus kita hari ini mulai menggulung input trafonya ya, sesuai data tadi yang kita peroleh ya. Pertama kita menggulung 240 menggunakan 2 kali kawat 0,2. Kemudian untuk primernya kita menggunakan 1 kawat 0,2 juga
240 ml. Sudah, kita mulai. Ya. Potong awal ya, mulai dari awal seperti ini. Jadi kalau itu karena kita mempersingkat waktu ya, kita tidak gulung satu persatu, kita gulungnya 2 kawat seperti ini ya, agar jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti ya tidak bunyi, tapi kalaupun harus terbalik ya dibalik aja ya, kutubnya enggak apa-apa, misalnya yang ke basis atau yang ke output trafonya dibalik gitu aja. Ini awal kita taruh sini, jadi kita menggunakan atas bawah seperti ini untuk awal. Ini biasanya yang menuju ke output trafonya ya, ditahan dulu dengan 10 ohm. Terus ini juga begitu, ini nanti sebagai awalan juga. Ini yang menuju ke basis transistor, yaitu ini kita gunakan aja. Nah, ini kita sudah menggunakan 2 kawat. Nah, saturasi aja. Nah, seperti ini ya, ini taruh di sini, ini nanti taruh di sini, jadi jangan terbalik. Kalaupun terbalik nanti ya tinggal balik aja itu. Ini awal, ini sudah kita skala 0, jadi kita menggulung 240. Nanti kalau kurang pun juga enggak apa-apa, kurang lebih dari 20%, jadi 200 atau 200 berapa enggak apa-apa, tidak kaku ya, enggak saklek banget lah. Karena kita pernah beda input trafo itu jumlah gulungannya macam-macam, dan juga cara gulungnya juga macam-macam. Ini cara yang kita ketahui aja, cara yang umum aja ya. Kita menggunakan 2 kawat seperti ini. Sebenarnya 1 kawat pun juga bisa, tapi satu-satu nanti waktunya juga lama. Kita gulung 2 kawat seperti ini ya, sampai menuju 200 lebih ya, 240 gulungan. Jadi enggak lebih, jangan dilebihkan. Jadi kurang aja enggak apa-apa, cuma kalau kurang pun harus enggak lebih dari 20%-an lah, katakanlah nanti 200 atau berapa enggak apa-apa. Ini untuk primernya ya, yang 2 kawat yang untuk 4 tabnya itu. Capai 100-an ya, kita kurang 140 gulungan. Nah, ini kita selesaikan dulu untuk primernya.
kita akan 40 ya, hati kita nanti 240 gulungan. Saya kira cukup ini untuk tambah 240 gulungan lagi, tapi yang primer ya. Kalau menggunakan, jadi ini kalau menggunakan 0,3 katakanlah lebih dari 0,2 untuk sekendernya enggak apa-apa, tapi kita nggak punya kawat yang 0,3 atau 0,4, nanti kita tetap menggunakan 0,2 aja ya. Dan ini sudah 40. Nah, kita menentukan arah tapnya ya, nanti jangan terbalik, nanti kalau terbalik tidak bunyi. Nah, untuk ini di sini ini untuk yang nanti, ini untuk yang atasnya, untuk yang basis. Kita ada gulungan yang pertama, ini kita cari arahnya dulu, kita potong. Ini trafo, ini connect. Nah, udah, berarti ini yang atas, ini yang bawah. Udah, kita ini kan yang ada koneksinya, kita isolasi kertas ini. Kita kunci dengan menggunakan sengaja aja kertas ya. Ini kemudian untuk arah yang ini yang tadi kita letakkan di bawah ini, tas sebelah sini, berarti kawat ini ya, kawat ini. Nah, kita dulu. Ini konek kurang. Karena ini berarti yang bawah, ini yang atas, ini untuk input trafo yang sekendernya ya, yang terdiri dari 4 tab. Kita menyambung rencananya 6 tab ya, 6 kaki. Ada input trafo yang menggunakan 5 kaki, yaitu malah lazim seperti yang ada di ampli output trafo radio zaman dulu. Juga ampli output trafo toa tetap menggunakan 5 kaki. Kalau kita kerjakan ini, kita menggunakan 6 kaki. Sudah, ini selesai untuk gulungan primernya. Tadi searah aja, sementara ini kita searah aja, searah jarum jam semuanya. Nanti untuk primernya juga begitu, searah jarum jam. Nah, kita tinggal satu, ini yang gulungan yang terakhir ya. Sebenarnya ini untuk menggunakan kawat 0,4 bisa, tapi kita tidak ada yang 0,4 atau 0,3, kita adanya 0,2, jadi tidak kita gulung, kita tetap menggunakan 0,2 aja, karena untuk transfer pasnya kecil ya, itu kita menggunakan D313. Nah, kita gulung yang primer, yang sekunder ya, maaf. Kita letakkan sini untuk pertamanya ya, ini kita rapikan dulu. Ini
untuk yang sebenarnya kita langsung aja seperti ini ya. Langsung aja gini. Nanti kita hubungkan dari sini ke sini gitu aja ya. Nanti untuk yang sekendirnya kita langsung aja ini, langsung aja sama arah jarum jam. Enggak, kita gunakan arah bolak-balik. Memang itu ada dan itu lebih bagus, lebih baik, tapi kita cari yang mudah aja dulu ya, teknik menggulung input trafo. Rutma skalanya 40. Bahkan lebih sekitar 140 dan 140. Di sini kita tinggal hubungkan sini. Nah, ini selesai, tinggal isolasi aja dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Ini yang 4 tab, 1 2 3 4, yang ini 2 tab atau kita sebut sekendirnya seperti ini ya. Udah selesai, kita nanti pasang kabel-kabelnya dan juga kernnya. Loh, ini udah selesai ya untuk gulungannya. Nanti ini karena sudah larut ya, kita lanjutkan besok aja. Ini terming pertama untuk input trafonya sudah kita terangkan. Nanti kita kalau sudah dimasuki kern dan juga kita kasih kabel nanti untuk penghubung, nanti kita coba aja dulu ke trafo ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.